Hai co-friends, di soal dikatakan campuran 50 ml larutan NH4OH 0,02 m dengan 50 ml larutan HCl 0,02 m mempunyai pH. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa campuran ini terdiri dari NH4OH dan HCl, yang mana NH4OH merupakan basa lemah dan HCl merupakan asam kuat. Penentuan ini dilihat berdasarkan daftar-daftar senyawa yang kuat. Untuk asam kuat nanti HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Sedangkan untuk basa kuat nanti ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Artinya bisa kita katakan senyawa yang tidak terdapat pada daftar ini tergolong ke dalam kelompok yang lemah. Selanjutnya kita tentukan reaksi yang terbentuk dari NH4OH dan HCl. Yang mana langkah pertama yang harus kita lakukan mengionisasi terlebih dahulu. NH4+ ditambah OH negatif dan HCl H+ ditambah Cl negatif. Nanti NH4 positif akan bereaksi dengan Cl negatif, membentuklah senyawa NH4Cl dan H positif bereaksi dengan OH negatif, membentuklah H2O. Dan dalam penulisan reaksi harus kita pastikan bahwa reaksi ini sudah dalam kondisi setara. Kalau kita perhatikan reaksi ini sudah dalam kondisi setara. Selanjutnya kita tentukan mol pada masing-masing reaksi, yang mana data ini nanti kita gunakan untuk menghitung pH pada campuran ini. Pertama kita hitung mol NH4OH menggunakan rumus M dikalikan dengan V, yaitu nanti 2 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 50 didapatkanlah 1 milimol. Dan untuk mol HCl juga menggunakan rumus yang sama, M dikalikan dengan V, yaitu 2 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 50 didapatkanlah 1 milimol. Setelah semua data reaksi didapatkan, maka kita bisa gunakan konsep mula-mula reaksi setimbang. Kita masukkan mol masing-masing reaksi, dan harus kita ingat di hasil reaksi umumnya tidak memiliki data mula-mula. Kemudian menentukan mol pada tahap reaksi. Kita ingat pada tahap reaksi ini kita kenal dengan reaksi pembatas. Yaitu bisa kita hitung dengan cara membagikan nilai mol pada masing-masing reaksi dengan koefisien masing-masing. Kita tentukanlah nilai yang terkecil. Dikarenakan kedua data sama dan koefisien sama, maka semua data yang kita gunakan juga sama. Dan kita harus ingat lagi pada tahap reaksi mol yang kita gunakan menggunakan konsep perbandingan koefisien. Didapatkanlah 1, 1, 1, 1. Maka untuk reaksi yang semuanya tidak bersisa dan NH4Cl1, H2O juga 1. Kalau kita lihat, dikatakan bahwa nanti reaksi tak bersisa. Nah, dalam perhitungan asam basa, umumnya jika reaksi tak bersisa pada perhitungannya, maka tergolong ke dalam kelompok garam atau hidrolisis. Yang mana untuk penentuan sifat garamnya bisa kita lihat melalui reaksi hidrolisisnya. Yaitu NH4 nanti jika kita reaksikan dengan air akan terhidrolisis menjadi NH3 ditambah H3O positif. Kemudian Cl negatif direaksikan dengan air tidak akan menghasilkan reaksi apa-apa. Kita ketahui Cl negatif ini berasal dari anion asam kuat yang tidak memiliki ketertarikan terhadap ion H positif yang terkandung di dalam air. Terbentuknya H3O+ menandakan bahwa terjadinya peningkatan konsentrasi H positif di dalam air yang berakibat terhadap larutan ini akan bersifat asam. Adapun cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung pH dari garam asam yaitu dengan cara menghitung H positifnya terlebih dahulu menggunakan rumus akar Kw per Kb dikalikan dengan K. Adapun keterangannya Kw adalah tetapan kesetimbangan air dengan nilai 10 pangkat negatif 14, Kb adalah tetapan basa, dan K adalah konsentrasi kation yang terhidrolisis. Untuk menghitung K, maka perlu bagi kita menentukan dulu konsentrasi dari garamnya. Yaitu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus mol NH4Cl pada saat setimbang dibagikan dengan volume total. Kenapa perlu dibagikan dengan volume total? Karena ini merupakan campuran. Sehingga jika kita masukkan 1 dibagikan dengan volume total yaitu 100, didapatkanlah 10 pangkat negatif 2 M untuk konsentrasi dari garamnya. Setelah kita dapatkan konsentrasi dari garamnya, maka nanti harus kita ionisasi dulu. NH4Cl menjadi NH4 positif ditambah Cl negatif. Dikarenakan yang kita butuhkan adalah konsentrasi NH4 positif, maka kita gunakan perbandingan koefisien, yaitu nanti sama 10 pangkat negatif 2 M. Setelah semua data yang dibutuhkan ada, maka bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Nanti 10 pangkat negatif 14 per 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Yaitu nanti 10 pangkat negatif 16 per 10 pangkat negatif 5 didapatkanlah akar 10 pangkat negatif 11. Yang mana jika diakarkan nanti akan didapatkanlah 10 pangkat negatif 5,5 M. Dan dalam penentuan pH nanti bisa kita gunakan asumsi. Jika H plus 10 pangkat negatif N, maka nanti pH-nya adalah sama dengan N.
Jika H plus B dikali 10 pangkat negatif N, maka nanti pH N min log B. Dan jika H plus 1 per B dikali 10 pangkat negatif N, maka pH nanti N plus log B. Sehingga nanti jika kita masukkan ke dalam rumus pH, min log konsentrasi H plus 10 pangkat negatif 5,5 didapatkanlah pH 5,5. Dikarenakan di opsi tidak ada, maka akan kita ubah sedikit ya pada masing-masingnya. Sehingga jawaban paling tepat pada soal berikut adalah yang A. Sekian pembahasan soal dari kakak, sampai ketemu lagi di soal berikutnya.